Sesaat lagi live talk show Kompas Lombok segera dimulai. Tema kita pada kali ini tentang dinamika pariwisata di era new normal. Bersama pemateri yang telah hadir pada malam ini, yaitu Bapak Muhir sebagai Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Lombok Timur. Ada juga Bapak Dedi Arisandi, staf khusus Gubernur. Kemudian ada juga Bang Royal sebagai praktisi pariwisata portal Lombok. Berita kompaslombok.com. Semoga menjadi portal berita yang independen, faktual, dan terpercaya, serta menjaga berita-berita dengan nilai jurnalistik yang tinggi. Selamat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ini kita berada di Lombok Green Cafe Sembalun. Jadi kegiatan live talk show ini sekaligus untuk launching media lokal, yaitu kompaslombok.com. Sebelum acara launching media lokal kompaslombok.com, sesinya diadakan dengan live talk show dengan membahas trending pariwisata Lombok pada kali ini, yaitu di era new normal ini. Baik, sebetulnya dinamika perkembangan pariwisata di Lombok ini mengerucut ke Lombok Timur hari-hari ini. Kita melihat bahwa sejak ditetapkannya pada tanggal 20 Juni, yaitu pariwisata atau destinasi wisata di Lombok Timur dibuka kembali dengan protokol kesehatan COVID. Jadi terdapat acuh tak acuh sebab di tengah-tengahnya berbagai permasalahan dan kontroversial terjadi ketika pembukaan destinasi new normal ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya kira pemateri kita cukup mumpuni membahas problematika pariwisata di era new normal kali ini. Baik, kita ingin dengar dulu pandangan dari Pak Kabid Pemasaran, Pak Muhir, selaku Kabid di Dinas Pariwisata Lombok Timur, tentu mempunyai pemahaman tentang adanya Sembalun berbayar, apalagi kemudian juga ada penetapan kawasan pariwisata khusus KPK di Sembalun dan di Labuan Haji. Kemudian juga terdapat berbagai aturan ketika memasuki destinasi Sembalun, salah satunya itu harus menunjukkan buku nikah kalau masuk ke Sembalun. Ini kemudian menjadi isu yang sangat kontroversial di media massa, begitu Pak. Nah, mungkin kita ingin mendengar dulu dari Pak Muhir bagaimana pandangannya terkait dengan beberapa peraturan-peraturan yang tengah akan dibuat tersebut. Kami berikan waktunya kepada Pak Muhir dulu. Baik, terima kasih. Sebelum saya sampaikan apa yang menjadi keingintahuan kita bersama, masyarakat, lebih-lebih rekan-rekan media ya, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Kompas Lombok. Mudah-mudahan media ini merupakan media yang tampil beda. Karena setiap yang tampil beda itu akan menjadi pusat perhatian. Jangan sampai seperti media-media yang dalam tanda kutip sedang dipertanyakan keindependenannya itu. Sekali lagi itu, kalau berani tampil beda, insya Allah media kita akan jaya itu. Sebab saya juga adalah salah seorang aktivis di media. Nah, itu karena juga saya seorang host, seorang produser di selebaran televisi, juga host di selebaran televisi dengan acara-acara khusus yang jarang bisa orang bawakan, dan juga saya adalah seorang penyiar di
di salah satu radio swasta di Kabupaten Lombok Timur yang cukup terkenal. Bukan promosi tapi Radio Kancanta. Sekalian. Terima kasih. Jadi memang beberapa hari ini yang menjadi trending topik pikiran kita, yang menjadi trending topik diskusi-diskusi jalanan kita, diskusi-diskusi resmi seperti ini, bahkan juga menjadi trending topik di beberapa media sosial, di Facebook dan di media-media yang lainnya. Ini hal yang menurut kami Dinas Pariwisata sikapi sebagai hal yang sangat positif. Hal yang sangat positif. Dan saya tertarik sekali dengan tema malam hari ini, dinamika pariwisata di era new normal. Mengerucut kita di Lombok Timur. Kalau kita berbicara tentang dilema atau dinamika, ini adalah sebuah kata atau sebuah kata yang menunjukkan dialah yang bersifat konstan, dinamika itu. Dan dinamika yang kita lihat itu ada dinamika yang bersifat yang dari di sektor yang di bidang yang lebih di eksak, berbeda dengan dinamika di bidang sosial. Pariwisata adalah salah satunya dalam bidang sosial. Terjadi dinamika yang begitu cepat. Hampir tiap jam, bisa jadi pagi kedelai, malamnya tempe. Kalau di bidang sosial, beda dengan bidang-bidang eksak. Ratusan tahun baru bisa ada di perubahan. Ya, termasuk salah satu saya contohkan ya, sebagai tambahan saja ini. Dulu orang berpikir bahwa pusat peredaran tata surya itu ada di bumi. Ratusan tahun itu dipercaya. Nah, artinya dinamika ini merupakan hal yang lumrah di era kita. Cuma persoalannya adalah dari sisi hati sebelah mana kita pandang dinamika itu. Kalau dari sisi sebelah kiri, dalam tanda kutip sedikit konotatif, Bang Arisandi dan pemirsa selebrang televisi, maka hati akan mengirim sinyal-sinyal kepada pikiran kita. Lalu pikiran mengolahnya berdasarkan stimulus dalam hati itu ke dalam panca indera kita, termasuk di dalam misalnya terkirim ke lisan kata, maka negatif yang kita lisankan terhadap sebuah dinamika. Kalau dia sekarang kita jatuhkan dinamika yang kita lihat, yang kita pandang, yang kita rasakan, yang kita dengar itu, kita jatuhkan pada sisi hati yang sebelah kanan, yang positif, maka energi positif itu akan tersalurkan ke pikiran, lalu pikiran menyalurkannya ke lisan kita, maka komentar kita akan positif. Nah, sekarang kita melihat itu dari sisi mana? Nah, terkait dengan dinamika dunia pariwisata kita yang pada malam hari ini adalah salah satu yang akan kita bahas, itu adalah trending topik dinamika di pariwisata Lombok Timur. Pertama, keterlibatan semua komponen bangsa ini dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19. Kalau secara biasa polisi tidak ada kaitannya dengan pariwisata, tetapi ketika dia melalui jalan raya, maka polisi harus wajib hadir untuk penegakan aturan. Nah, ini yang kita lihat. Dan alhamdulillah Lombok Timur pertanggal 20 Juli kemarin sudah mulai kita buka wisata destinasi kita, karena kita tutup dengan surat, kita buka juga dengan surat secara resmi. Dan ini terjadi begitu dibuka, faktanya kita lihat di Sembalun ini menjadi perburuan orang untuk melepaskan kepenatan selama COVID-19. Nah, lalu yang jadi bahan pembicaraan kita adalah Sembalun berbayar.
kemudian kawasan pariwisata khusus. Saya luruskan host, itu belum menjadi sebuah ketetapan kalau KPK. Sekali lagi, saya tekankan, saya luruskan pertanyaannya host, itu penetapan belum ditetapkan. Karena birokrasi itu, kalau dia menetapkan sesuatu, pasti dengan dasar-dasar dan dalil-dalil dan konsideran yang jelas. Minimal dalam bentuk surat keputusan bupati, yang lebih tinggi peraturan bupati, yang lebih mengikat adalah peraturan daerah. Sekali lagi, belum ditetapkan. Ini masih dalam wacana untuk pengembangan pembangunan pariwisata kita di Lombok Timur. Mengapa itu perlu? Mengapa itu kita wacanakan? Lombok Barat sebelum berpisahnya KLU ya, tren dengan senggiginya. Sekarang di Nusa Tenggara Barat kita sedang melihat Lombok Tengah dengan brand kawasan ekonomi khususnya. Lombok Timur belum ada. Sementara di Lombok Timur kita memiliki destinasi-destinasi, potensi destinasi yang komplit, alam, buatan dan budayanya. Selama ini beberapa hal yang tidak pernah kita lakukan adalah mengkaji secara akademis, mengkaji secara keilmuan hal-hal yang kita lakukan dalam mengembangkan dan pembangunan pariwisata itu. Ini yang kita sebut dengan kemarin-kemarin itu kebetulan Bung Royal juga ikut juga itu. Kita susun Ripardan, rencana induk pengembangan pembangunan kepariwisataan Lombok Timur selama kurun waktu 20 tahun itu. Jadi akan ada payungnya, akan ada koridor yang harus dilewati, dan ada tameng-tameng kiri kanannya, sehingga dia menjadi koridor yang aman untuk siapa saja yang akan memimpin Lombok Timur dan siapa saja yang akan menggawangi dunia pariwisata. Karena selama ini kita lihat fakta di lapangan. Bayangkan, untuk satu periode bupati, untuk satu periode bupati, 5 kali pergantian kepala dinas. Itu artinya akan ada 5 pikiran yang akan dijadikan basis daripada pengembangan pembangunan pariwisata kita. 5, bayangkan. Dr. Nasugup Pradudin diganti dengan Laluwira Bakti, diganti dengan Hairil Anwar Mahdi, diganti dengan almarhum Haryadi, diganti, sekarang diganti lagi. Kapan kesinambungan? Sementara pembangunan itu harus terencana, terarah, berkesinambungan sehingga kita dapat ukur hasilnya. Ini yang tidak pernah kita lakukan selama Dinas Pariwisata itu ada. Lalu setelah kepemimpinan Bapak Bupati Haji Sukiman Azmi, kita diberikan kewenangan, diberikan keleluasaan untuk membantu beliau merencanakan arah pengembangan pembangunan pariwisata kita di Lombok Timur. Salah satunya adalah menggali pikiran-pikiran masyarakat tentang konsep yang perlu kita terapkan, perlu kita pedomani untuk membangun di bidang pariwisata di Kabupaten Lombok Timur. Sebab pembangunan Lombok Timur sesuai dengan tulisannya Dr. Mugeni beberapa waktu yang lalu, karena beliau terus jujur saja saya katakan, satu-satunya kepala dinas yang berpikir akademik, satu-satunya kepala dinas yang berpikir akademis. Itu faktanya belum ada. Sehingga segala sesuatu yang diwacanakan kaji secara akademis, gali. Akademis itu sudah ditutur, oh begini. Kalau memang perlu tambah, uji lagi sehingga komplit semuanya dengan metodologi tertentu tentunya kan. Nah, ini yang coba kita lakukan terkait dengan pengembangan kawasan Sembalun sebagai KPK adalah sebuah wacana yang akan kita coba masukkan dalam setiap tambahan Riparda kita di Kabupaten Lombok Timur. Satu lagi terkait dengan statement beliau yang mengatakan orang miskin tidak boleh wisata. Ini pada akhirnya saya tertawa terus ya. Saya tertawa. Ada satu teori di dalam penulisan
Ini katanya peke nih Bung Royal ini. Karena tapi kita santai saja kan ini Bung Yogi ya selaku host ya. Jadi sifatnya satu. Tak apa-apa, kita berduel argumen hari ini malam ini. Itu berduel argumen. Karena itu penting bagi kita untuk menggali pikiran-pikiran. Adalah orang miskin tidak boleh berwisata. Saya tidak sependapat dengan judul koran, tapi sependapat dengan asbabun nuzulnya. Siapa saja yang masuk di dalam sebuah kawasan wisata untuk memenuhi kebutuhan psikologisnya, wajib dia memiliki pembiayaan lebih. Artinya kebutuhan dasarnya sesuai dengan teori Maslow, kebutuhan libidonya sudah terpenuhi. Masa hanya punya uang 25.000 sementara beras belum kita punya, lalu 25.000 kita pakai berwisata? Ya, al-insanu ajula. Itulah yang menjadi adat dan perilakumu di bumi. Nah, kalau Royal ini jarang orang ketahui itu. Nah, untuk menjaga adat itu jangan sampai adat itu keluar dari keinginan Tuhan, diturunkan agama. Nabi Adam diberikan agama setelah di bumi. Ya. Lalu tentang wisata. Setelah adat itu diberikan, lalu begitu sudah jadi baginda Adam diperintahkan kepada 4 malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril, Mikail, Israfil untuk membawa Nabi Adam, datuk nenek moyang manusia itu, untuk berpiknik. Wahai para malaikat, bawalah bagi Adam itu melihat hal-hal yang ajaib dalam semesta ini. Itu bunyinya itu. Referensinya jelas di dalam kitab Kasful Gaibah. Saya pertanggungjawabkan referensinya. Ini yang ulama kita tidak punya referensinya, jarang. Baik. Ya, mungkin kalau ditafsirkan secara sufistik, mungkin berwisata ini nggak pernah habis-habisnya. Ya memang enggak kan. Gitu, Pak, ya. Bisa saja wisata hati. Bisa. Yo, ambil air wudhu, lalu bertemu dengan Tuhan, wisata hati larinya. Ya, Cuma artinya persoalannya, sebentar dulu. Sebelum jangan dipotong. Cuma persoalan yang kita lakukan wisata dunia, wisata fisik persoalan yang kita persoalkan. Mungkinkah orang yang tidak punya uang sama sekali akan berwisata ke Sembalun ini? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Kalau orang teros yang miskin, katakanlah ada papu saya yang tidak ada uangnya sama sekali, dia punya hanya uang 25.000 untuk beli beras, masa dia berwisata ke sini? Itulah asbabun nuzul kalimatnya Pak Mugeni itu. Cuma persoalannya adalah kemampuan olah judul media itu menjadikan kebenaran yang dipiralkan mengalahkan kebenaran akademis. baik. Kami melihatnya dari statement dan komentar-komentar di media sosial, bahkan hampir ke semua dari para komentator yang ada di sosial media itu menolak diskursus ini gitu. Karena mungkin kalau kita berbicara tentang sufistik bagaimana pariwisata dan dinamikanya sangat tidak habis kalau mungkin konteksnya yang para zaman Nabi dan sebagainya. Tapi kita punya parameter pembahasan sehingga dia itu ada landasannya. Baik, terima kasih Pak Muhir. Nanti kita berdialog kembali. Mungkin saya ke Pak Dedi dulu. Bagaimana kemudian Pak Dedi mengamati permasalahan ini sehingga banyak para wisatawan yang ingin berkunjung itu mengurungkan niatnya karena isu-isu ini. Nah, ini kemudian berdampak pada siklus ekonomi, tingkat kunjungan, bahkan kepada ya katakanlah itu saling hujat-menghujat, dampaknya ke sana. Nah, kemudian Pak Dedi bagaimana mengamati problem ini? Sebelum dipegang, saya memberikan tauladan karena sudah saya pegang COVID. Baik, ya. Aman, saya menjaga beliau. Ya Allah. Subhanallah, terima kasih Abang Gagah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bertemu dengan orang-orang hebat malam ini. Jadi insya Allah tadi sudah dijelaskan panjang dan lebar oleh Pak Mugeni
Beliau kabid yang sangat luar biasa. Sorry. Mohon maaf. Pak Muhir, jadi salah sebut saya gara-gara sering mungkin beliau mau jadi kadis nanti kita enggak tahu ya. Jadi terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya saya ingin mengucapkan kepada semua tim Kompas ya, kompaslombok.com sudah hadir sekarang Kompas Lombok Online. Jadi kita nanti ada referensi berita lagi untuk memberikan tentunya sesuai dengan apa yang tertulis di sini, independen, faktual, dan apa tadi satu? Terpercaya, insya Allah. Baik, menurut kacamata kami, tadi saya sudah lihat begitu kami bagikan ini di Facebook saya itu, saya lihat sudah ada sekitar 50 pesan masuk ke saya. Khusus untuk menangani masalah ini. Jadi temanya sangat luar biasa. Kompaslombok.com ini sangat betul-betul teruji sekarang ya. Jadi temanya itu sudah luar biasa sekali. Jadi membidik tema yang sangat viral. Jadi bisa menjadi perbincangan orang. Dan ini memang fakta yang akan kita hadapi sekarang ini. Menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Moderator tadi, ada beberapa hal. Saya sebagai kapasitas staf gubernur untuk Lombok Timur ya, staf gubernur untuk Lombok Timur, melihat hal ini sebenarnya kita harus berpikiran positif dulu. Seperti yang disampaikan tadi, apabila saya kagum sekali dan beliau ini dengan bahasa pikiran kalau kita menggunakan hati yang kanan dan hati yang kiri itu sangat luar biasa. Jadi apapun bentuk kebijakan tentunya harus melewati riset terlebih dahulu. Nah, kaitannya dengan wisata berbayar, kebetulan saya keluarga saya, istri saya itu dari luar daerah, kebetulan dari Pontianak, berwisata ke Lombok itu dia heran. Saya review sebelum COVID, waktu mereka datang ke sini itu mereka heran, betapa indahnya tempat di Pulau Lombok ini. Saya ajak dia kemana-mana tempat yang terkenal, mulai dari ujung barat sampai ujung timur, bahkan kebetulan saya sempat bawa ke Sembalun. Satu yang mereka heran lihat kita di sini, kenapa kita ini cuman ngelihat ke sini ini gratis ya katanya. Tidak ada retribusi. Jadi di pikiran mereka di luar daerah itu, mereka ada retribusi, mereka ada parkir, setelah parkir ada ini. Nah, saya kembali mereview itu dengan tema yang Pak Moderator sampaikan tadi. Kalau dia memang wisata ini kita mau majukan, tentunya kita harus semua itu bergerak. Contohnya di Ubud. Di Ubud itu semua elemen masyarakat itu bergerak. Karena dia menjadi tolok ukurnya sekarang pariwisata di Bali itu di Ubud itu. Luar biasa sekali. Nah, kita di Lombok Timur dengan adanya mungkin yang seperti disampaikan Pak Kabid tadi itu, kalau ada memang berbayar, konsekuensi kita berbayar itu apa yang kita dapatkan? Kita kembali berpikir ke sana. Tentunya dengan menggunakan hati yang sebelah kanan tadi, tidak ke sebelah kiri. Nah, kami melihat di sini memang salah satu kelemahan kita, terutama di pemerintahan, terutama kita yang ada di Lombok Timur, kita belum ada rencana yang jelas untuk kita bawa kemana pariwisata ini sebenarnya. Ini yang perlu kita camkan bersama-sama mungkin. Dan kita sebagai masyarakat juga ada teman saya Bang Royal, ini sebagai penggerak wisata, dia mau mengeluarkan ide-idenya tanpa ada guidance dari pemerintah juga susah. Mereka punya potensi, mereka punya mereka punya wadah, mereka punya alam. Bayangkan teman-teman semuanya. Di Lombok Timur ini apa pariwisata yang tidak ada itu? Mulai dari laut, kemudian gunung, kemudian budaya. Mungkin kita budayanya paling tua ya, Selaparang itu ya. Sampai Kerajaan Majapahit di sini tempatnya dulu. Ada makam Gajah Mada di bawah di Suele itu. Nah, itu menandakan bahwa peradaban, kebudayaan dan pariwisata kita itu memang harus menjadi
sesuatu yang betul-betul bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Konsekuensinya apa? Kalau memang ini sudah semua elemen ini bisa digerakkan, pemerintah bergerak, kemudian masyarakat bergerak, penggiat wisata bergerak, kemudian infrastruktur juga bergerak, saya yakin 1000%. Seperti yang disampaikan tadi Ayahanda tadi itu, hidup kita dari pariwisata ini. Oh ya belum ya. Jadi abang ya? Oh, enggak mau dia tua padahal rambok. Jadi itu. Nah, adapun tadi seperti yang dipancing saya oleh moderator mengatakan isu berbayar itu, dan itu sudah ditegaskan tadi oleh Dinas Pariwisata bahwa itu belum ditetapkan kan, masih dalam proses kajian. Nah, disinilah tugas kita sebagai masyarakat, sebagai penggiat wisata untuk mengolah, mengkaji apa itu yang akan kita dapatkan dari proses itu nantinya. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, di sini ada masukan yang bagus sekali. Ini salah satu teman saya, Pak staf khusus juga, namanya Pak Junaidi Abdillah. Dia staf khusus untuk Lombok Barat. Jadi yang dijelaskan di situ memang penekanannya adalah maintenance kita itu apa. Sembalun ini seandainya dia berbayar, maintenance untuk masyarakat yang datang dari luar Sembalun, dari Lombok Tengah, ini kita bicara lokal dulu, kita belum berbicara internasional. Jadi maintenance yang akan didapatkan atau fasilitas yang akan didapatkan oleh orang keluarga kita atau masyarakat kita yang di luar Kabupaten Lombok Timur itu apa dulu? Di situ tantangannya sebenarnya. Masalah orang berbayar itu tidak masalah. Orang pergi berwisata itu sebenarnya tadi dipantik sama abang tadi, saya tidak manggil Anda lagi. Jadi dipantik tadi, tidak mungkin orang berwisata itu tidak bawa uang. Pasti dia akan ada membawa sesuatu lah, minimal dia bisa beli tiket. Ya, seperti itu. Cuman efek dari retribusi itu adalah kita harus membuat fasilitas yang baik, membuat pelayanan yang baik. Tentunya itu tidak dilakukan oleh cuman sekedar penggiat wisata. Ada pemerintah. Kami di Pemprov kemarin melihat launching program-program wisata itu sangat bagus sekali. Dan di era new normal yang akan datang ini, saya yakin bahwa pariwisata itu akan menggeliat. Bahkan sekarang saja baru new normal sampai di Adang. Orang yang mau masuk Sembalun ini saking banyaknya. Haus masyarakat itu. Karena sudah berapa bulan kita di rumah, Bang? 3 bulan. Maret, April, Mei itu di rumah semua. Nah, mungkin ini penekanan saya di situ. Boleh kita dengan cara seperti itu, dengan berbayar, dengan kajian-kajian teknis yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata, dan tentunya seperti yang disampaikan tadi, jangan sampai program itu ganti kepala dinas berubah lagi kebijakan. Harus ada guidance yang jelas. Jadi kepala dinas yang akan menggantinya itu melanjutkan apa yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Tidak ada pikiran yang lain lagi. Nah, mungkin itu yang bisa saya pertegas. Yang jelas kalau secara pribadi kami silahkan masyarakat itu berbayar dengan catatan fasilitas keamanan, fasilitas sanitasi seperti toilet dan sebagainya, parkir, kemudian tempat food court mereka, tempat mencari makan, tempat oleh-oleh mereka. Kemudian bagaimana membuat wisatanya, tempatnya itu menjadi orang itu akan mengingat. Jadi itu akan menjadikan di memori orang tuh, saya pernah datang ke sini. Jangan meninggalkan kesan. Mohon maaf, saya tadi begitu jalan lewat Pusuk, Abang, saya lihat sampah itu luar biasa. Saya bayangkan bagaimana seandainya kalau Pusuk itu seperti di Ubud itu. Di sana itu sudah ada tempat sampahnya, jadi ada pelang-pelangnya. Mungkin ini yang perlu kita mungkin di Sembalun terutama, karena Sembalun ini adalah heritage. Tidak ada tempat seindah di tempat Sembalun ini. Ini adalah wilayah pariwisata yang sangat-sangat berharga, dan mungkin anak cucu kita yang akan datang, kalau kita tidak pandai menjaganya, justru akan menjadi malapetaka untuk kita semua. Dan itu cuma akan menjadi sejarah. Nah, mungkin ini dulu sebagai pembukaan dari kami. Terima kasih. Dan sekali lagi saya mau sampaikan, Kompas Lombok
Semoga tetap jaya selalu. Baik, terima kasih Pak Dedi. Memang terjadi dilematis di tengah-tengah diskursus penerapan kebijakan wisata new normal di Lombok Timur pada khususnya, karena di keseluruhan destinasi wisata yang ada di Lombok ini, dalam tempo 10 hari ini Lombok Timur menjadi konsentrasi isu dalam konteks penerapan wisata new normal hari ini. Baik, kita akan mendengar Bang Royal setelahnya, tapi sebelum itu kita rehat sejenak para pendengar Kompas Lombok. Baik, kami persilahkan untuk kita lihat pesan-pesan berikutnya. Coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa di sini tanpamu. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin kau di sini. Bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Takkan pernah ada yang lain di sisi, segenap jiwa
segenap jiwa hanya untukmu. Dan takkan mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini, tepiskan sepiku bersamamu. Hingga akhir waktu. Hingga akhir waktu. Hingga akhir waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas launching portal berita kompaslombok.com. Semoga menjadi portal berita yang independen, faktual, dan terpercaya, serta menjaga berita-berita dengan nilai jurnalistik yang tinggi. Selamat. Baik, para pemirsa Kompas Lombok, kita kembali lagi ke live talk show dinamika pariwisata di era new normal. Bang Royal, sejak pertama kali ditetapkannya new normal di Lombok Timur, bahkan Bang Royal selalu aktif di media sosial untuk menolak tegas kebijakan Dinas Pariwisata Lombok Timur terkait dengan bagaimana sembalun berbayar, kemudian bagaimana juga sembalun masyarakat yang berwisata itu masyarakat miskin tidak boleh berwisata. Begitu kira-kira
pesan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Bang Royal selalu dengan tegas menyatakan penolakan di sosial media. Kita ingin mendengar lebih detail bagaimana sih Bang Royal mengamati wacana atau diskursus yang akan dikembangkan di Sembalun ini oleh Dinas Pariwisata Lombok Timur. Silakan Bang Royal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita atau saya ke pokok bahasan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kompaslombok.com ya. Kemudian selamat atas mengudara di bumi tercinta ini. Semoga kompaslombok.com ini tetap memberikan pencerahan-pencerahan ke depan, tentunya tidak hanya di pariwisata tapi di berbagai isu. Baik, pariwisata ya, dinamika pariwisata era new normal. Kalau kita berbicara sektor mana yang paling banyak terpukul, saya kira sektor pariwisata, lumpuh total. Saya bukan hanya sebagai pemerhati ya, tetapi saya juga pelaku. Jadi saya bisa merasakan bagaimana ketika pandemi corona pertama kali ditemukan di Cina. Di situ kita sudah mulai berpikir, wah, event Rinjani 100 yang bisa dikatakan paling besar di NTB ini, yang bisa mendatangkan berbagai ribuan orang asing, itu sudah pupus ya. Kemudian tahun ini ya. Kemudian ketika itu pula Indonesia ketika itu ditemukan, Malaysia ditetapkan lockdown dan sebagainya, Singapura itu berbondong-bondong juga tamu yang sudah booking itu minta modal kembali. Tetapi ini saya kira terjadi bukan di kami saja ya, di lingkar Rinjani, tapi ini hampir semua di dunia. Jadi kalau kita mengacu kepada data ya, dari Google Asia Pasifik, bahwasanya 44% ya wisatawan domestik Indonesia itu akan melakukan perjalanan tahun depan. Sementara sekitar 17% itu akan melakukan perjalanan 3 bulan ke depan, 14% itu 6 bulan ke depan. Nah, artinya di sini kalau kita lihat persentase tadi, maka yang kita andalkan itu adalah wisatawan lokal. Lokal Lombok ini, ya. Nah, karena itu kenapa kami di Sembalun ya, sebenarnya sangat kooperatif sekali, Bang, ya. Kita sangat kooperatif. Ketika pandemi corona, kalau nggak salah tanggal 3, kasus corona ini ditemukan tanggal 3, kami langsung pelaku wisata berinisiatif menutup langsung tempat-tempat wisata yang ada di Sembalun, kemudian mendatangi Kapolres, Kapolsek untuk meminta tutup. Pada hari itu, pada besoknya kita ke Pusup. Nah, yang pertama kali itu adalah kami meminta gitu ya. Jadi karena kita tidak pernah menggunakan nafsu ya. Memang kita akan rugi, tetapi tentunya keselamatan itu jauh lebih penting. Nah, kemudian kita tidak pernah membuka, kita komitmen ya. Kalaupun ada orang yang mau mendaki, kita tidak kasih. Nah, kemudian pada tanggal 20 kalau nggak salah ya, dikeluarkan edaran ya untuk mencabut edaran sebelumnya bahwa wisata, objek-objek wisata di Lombok Timur ini dibuka. Ketika dibuka pada hari itu juga animo masyarakat ini sangat sangat antusias, baik para pelaku maupun para wisatawan. Saat ini adalah eranya teknologi, jadi untuk mempromosikan dan memberitahu seseorang itu sangat cepat sekali. Nah, karena itu tanggal 19 udah rame. Tanggal 20 hampir semua bukit ini sudah didaki dan semua orang ramai datang. Nah, kemudian sebenarnya kalau isu-isu yang bukan isu lagi sebenarnya, tapi komentar yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata melalui Pak Kadis,
terkait dengan KPK, kawasan pariwisata khusus. Ya, semuanya ini di telinga saya nggak asing sebenarnya ya, karena ini sebelumnya pernah disampaikan ketika Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kampanye di Sembalun. Pada saat itu membicarakan tentang konsep, ya, membicarakan tentang pariwisata khusus. Pada saat itu saya juga bingung, khusus seperti apa yang dimaksud. Jadi bingung, saya juga bingung. Saya juga tidak tahu siapa yang mengkonsepkan pada saat itu. Karena saya percaya bahwa kalau saya mengatakan Pak Bupati atau Pak Wabub tidak begitu tahu banyak, bukan tidak paham ya, tidak begitu tahu banyak tentang pariwisata, mungkin iya. Karena mungkin bukan di situ basic beliau, tetapi ada pembantu-pembantu di situ yang harus tentunya mengkonsep ya. Tetapi tidak bisa dalam konsep juga dikonsep dengan kata-kata, tentunya dengan sebuah produk perencanaan yang jelas, yang matang, tentu yang dapat dieksekusi. Kalau di Lombok Tengah ada KEK ya, KEK ini ditetapkan tahun 70-an, kemudian mulai dibicarakan zamannya Pak SBY, kemudian dipermatang lagi di zamannya Pak Jokowi. Nah, apakah kita mengacu di situ? Sebenarnya kalau saya ya, jangan kita terjebak kepada bahasa khususnya. Tetapi mungkin ada bahasa lain ya yang lebih menarik. Karena khusus ini kita nanti jangan sampai misalnya malah kelimpungan terkait dengan memenuhi kata khusus ini. Lalu khusus ini akan seperti apa tentunya? Kalau saya sebagai orang Sembalun tentunya happy banget. Senang banget dijadikan khusus, tapi khusus apa dulu? Ya, kekhususannya ini seperti apa gitu ya. Jangan kemudian misalnya dikatakan khusus di sini tetapi ujung-ujungnya nanti khusus dalam arti ada intervensi dengan mengeluarkan aturan-aturan misalnya. Salah satunya adalah Sembalun berbayar. Jelas saya mengatakan bahwa kalau Sembalun berbayar saya tolak. Ya, dan saya segenap teman-teman juga menolak. Tetapi kalau misalnya objek-objek wisata di Sembalun berbayar, yes, kita dukung, ya, kita dukung 100%. Karena bagaimanapun juga saya sebagai orang Lombok Timur tentunya ingin melihat kabupaten saya mandiri, kabupaten saya diberitakan angka kemiskinannya turun akibat pengembangan pariwisata, penghasilan masyarakatnya per kapitanya tinggi, lapangan kerja terbuka. Buktinya hari ini ya kawan-kawan di Sembalun ini nggak ada yang menganggur, Bang. Yang muda-muda itu semua sibuk kalau malam minggu. Kenapa? Karena mereka punya jaringan tamu sendiri dan sebagainya. Nah, ini tentunya jelas manfaatnya besar ya. Nah, itu terkait dengan kenapa saya katakan bahwa saya menolak, tentunya alasan jelas. Coba kita bayangkan misalnya kalau orang-orang datang seperti di video YouTube-nya Pak Gadis yang mengklarifikasi terkait dengan wisatawan miskin ya. Di situ jelas kok. Jelas mengucapkan bahwa kita akan bangun fasilitas seperti toilet dan lain-lain. Jangan sampai nanti ketika programnya toilet PUPR ini sudah mulai terbangun di Sembalun lalu tiba-tiba langsung difordal nanti. Sebaiknya kalau menurut saya di toilet itu yang berbayar. Itu justru lebih banyak gitu loh, dan tidak akan udah biasa kok orang gitu ya. Ya, satu-satunya tempat wisata dan sebagainya nggak ada parkirnya di Sembalun kok, gratis. Kalau kita keluar kan tahu kita, Bang ya, bayar semua. Nah, jangan kemudian seperti itu diartikan khusus tadi. Tetapi kita pengen ya misalnya kawasan pariwisata khusus. Khusus ini tentunya ditopang dengan peraturan, kemudian produk, kemudian anggaran. Mohon maaf Pak Kabid ya, kalau kita berbicara misalnya terkait dengan Sembalun tidak menghasilkan PAD, tapi kita harus bisa melihat juga bahwa PAD tidak langsung itu ukurannya adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau misalnya memang PAD kurang, ya karena saya sebagai orang Sembalun jelas tersinggung. Kadang-kadang ada beberapa kawan-kawan yang saya anggap profesional juga berbicara membanding-bandingkan antara selatan dan utara, semuanya itu nggak perlu kita sampaikan. Kita sama. Selatan, tengah, utara ini harus dibangun sama-sama sehingga efek dari pembangunan pariwisata ini dapat dirasakan oleh semua pihak.
Kalau kemudian kita mengatakan misalnya, wah di selatan sesungguhnya menghasilkan PAD yang besar. Tetapi apa iya wisatawan itu nanti akan berdampak besar kepada masyarakat? Jangan-jangan nanti wisatawan ini hanya nyantai di lingkungan hotelnya. Kemudian tidak memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Kalau masalah PAD sekali lagi saya tekankan, saya sepakat untuk meningkatkan PAD tersebut. Tetapi sekali lagi bangun dulu fasilitas. Bangun dulu infrastruktur yang jelas yang ada. Makanya saya bilang tadi kalau saya mulai di pariwisata ini ya tahun 2007. Saya paham banget bagaimana perkembangan dinas pariwisata yang dijelaskan oleh abang saya tadi, Pak Muhir. Sangat paham sekali. Karena itu ya, kalau kita flashback ke belakang, kita bisa hitung berapa anggaran dinas pariwisata, apa saja yang sudah dilakukan. Bukan saya tidak mengatakan tidak ada, tapi sangat minim sekali. Dan semoga kali ini ya bola panas yang dilemparkan oleh Pak Kadis ya akan memberikan peluang untuk menggali potensi-potensi yang ada. Sekali lagi ya, satu kali lagi terkait dengan Sembalun sebagai kawasan ekonomi khusus, sebenarnya saya lebih tertarik berbicara terkait dengan bagaimana kita membangun daerah-daerah yang belum berkembang. Di Sembalun ini saya bisa katakan komunitasnya maju, berkembang, anak-anak mudanya berkembang, ya. Kami walaupun jauh dari kota, tetapi paham peraturan. Saya mengelola bukit Pergasingan sebelum keluar ketika itu belum keluar perhutanan sosial. Pada saat itu kita masih bingung. Kita pernah dimintain 2,5 miliar untuk mengurus izin, sehingga pada tahun 2016 keluar izin, alhamdulillah. Sekarang hampir semua bukit yang ada di Sembalun dikelola oleh orang Sembalun, tidak ada perusahaan luar. Berbeda dengan di Pantai Pink dan sebagainya. Dan ini tentunya harus kita jadikan kemudian sekarang ada Taman Nasional sekeliling dari dari Sembalun sampai perbatasan Prian itu berpeluang besar untuk dikelola oleh kelompok masyarakat. Inilah menjadi peluang yang besar. Nah, kalau menurut saya, kenapa tidak dinas terkait lebih baik kita fokus membahas bagaimana mengembangkan daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang lain agar bisa seperti Sembalun. Yang terakhir tentang wisatawan miskin ya, saya kira memang kita paham ya, saya selaku pengelola, sekaligus pelaku wisata di sini ya, memang saya sering menemukan anak-anak yang datang ke bukit misalnya tidak ada duit, yang semestinya bayar 20.000 tetapi harus bayar 10.000. Ya tapi kita mengerti dan kita paham itu, kita nggak pernah bersulit. Tetapi justru yang tanda tanyanya adalah semestinya kita sebagai pemerintah berpikir bagaimana agar membuka lapangan kerja seluas-luasnya agar anak-anak muda ini memiliki penghasilan sehingga juga mereka bisa berwisata. Jadi begitu Bang Yogi, mungkin waktu terlalu panjang ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Royal. Kali ini kita akan adakan dialog untuk mendiskusikan lebih detail ya terkait dengan dinamika wisata di era new normal ini. Ya, tapi sebelumnya kita rehat dulu sejenak ya, baru kita akan dialog lebih tajam lagi terkait dengan konsep pola dan perkembangan juga dinamikanya. Baik, para pemirsa Kompas Lombok, kita rehat dulu sejenak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat atas launching portal berita kompaslombok.com. Semoga menjadi portal berita yang independen, faktual, dan terpercaya, serta menjaga berita-berita dengan nilai jurnalistik yang tinggi. Selamat. Baik, para pemirsa Kompas Lombok, kita kembali lagi di live talk show. Pak Muhir, jadi saya ingin klarifikasi lebih lanjut ini. Kajian beberapa kawan-kawan yang dari bidang ekonomi, pariwisata, dan juga di bidang sosial, mereka menemukan bahwa ini justru wacana yang tidak berlandasan. Artinya bahwa tidak masuk akal, kok bisa desa ditiketingkan begitu. Seperti kata Bang Royal, daya tariknya yang ditiketingkan bukan desanya. Ini jalan negara. Jadi logika apa nih bangun untuk mentiketingkan destinasi kawasan Sembalun, sehingga ini menuai kontroversial yang sehingga membuat citra pariwisata khususnya di pemerintah Kabupaten Lombok Timur itu terpandang buruk begitu. Bagaimana ini Bang Muhir? Desa di tiketing dengan wacana itu. Iya. Saya ingin menganalogikan sesuatu. Ketika saya ingin mengeluarkan lele besar, jumbo besar, yang diburu banyak orang di sebuah telaga, banyak yang memancing tapi tidak ada yang kena. Positif memancingnya, tapi saya akan pergunakan juga cara-cara yang sedikit agak negatif, kontroversial. Saya kucak dia dulu telaganya biar terganggu lelenya lalu keluar. Jadi wacana itu seperti itu. Setelah terpancing, maka muncul ide-ide, pikiran-pikiran ini di dalam dunia intelijen. Maksudnya berarti ini hanya pancingan saja untuk menuai diskusi yang banyak. Wacana begitu? adalah pancingan. Sekali lagi saya katakan, wacana itu adalah pancingan. Ketika wacana itu dilempar, tadi kalau Bang Royang bilang bola panas kan? Kalau saya tidak mengatakan bola panas, bola salju. Baik, Pak Muhir. Karena begitu digelindingkan, dia akan besar sendiri. Nah, bagaimana kita menggalinya? Itu makanya kita gagas, dan kami tidak main-main. Sampai ada yang WA saya, ini uji nyali katanya. Bukan. Saya sendiri yang gagas kegiatan untuk menggali prakarsa itu. Nggak, artinya bahwa dari Dispar sendiri punya alasan kenapa ditiketingkan, karena wisatawan banyak membawa sampah. Lalu kedua, PAD Sembalun tidak ada begitu, Pak Muhir. Ini alasan dari kenapa jalan raya itu ditiketingkan begitu. Ini lagi-lagi pikiran kita. Saya tidak ke sana karena sudah, saya tidak pakai istilah itu lagi. Pikiran kita terbelenggu dengan rantai bahwa membayar itu di satu tempat. Sehingga media, teman-teman oknum-oknum, teman-teman beberapa teman wartawan itu yang di blow up. Sehingga menjadi besar. Tetapi itu sebenarnya bagi saya sebagai seorang pemasaran dan promotor yang memasarkan promosi itu, silakan. Karena begitu Royal menulis itu, maka orang Jakarta itu melihat. Tapi citra Bang buruk begitu, Pak. Tidak persoalan, itu namanya kontra intelijen. Okay. Puas Anda. Itu, seperti halnya kita mengingat satu. Ugur, itu tekniknya Cina memancing seluruh wisatawan dunia agar berkunjung ke Muslim Ugur. Dengan membuat Ugur seperti itu. Pada akhirnya semua orang memiliki keinginan yang sama untuk melihat itu. Pada akhirnya kalau kita melihat pengertian wisata yang melakukan perjalanan. Baik, Pak Muhir, mungkin saya ke Pak Dedi dulu selaku staf sus. Ada mungkin kiranya nanti bisa membuat suatu solusi dan menjadi
argumentasi yang logis pada pemangku kebijakan begitu. Artinya bahwa wisatawan kadangkala sudah dibuat tidak nyaman ketika mereka masuk dalam destinasi. Karena di dalam destinasi itu sendiri, khususnya di Sembalun lah katakan, ketika ditiketingkan, lalu di dalam destinasi itu ragam daya tarik pun juga ditiketingkan. Artinya ada triple payment gitu, pembayaran yang berlipat-lipat, sehingga ini membuat ketidaknyamanan wisatawan. Dan betul pada akhirnya banyak ricuh terkait dengan polemik ini gitu. Nah, ini selaku staf sus Pak Dedi, bagaimana kiranya ini harus sudah dibuat menjadi citra positif agar kita tidak terlalu konsentrasi pada masalah inilah. Ada hal yang urgensi yang mesti harus dibahas sebetulnya begitu. Baik. Kita harus melihatnya dari sudut pandang yang mana dulu. Jadi yang pertama, intinya adalah tadi kan masalah retribusi atau berbayar. Hukum ekonominya saya berbayar, saya dapat apa? Itu yang pertama. Sudah jelas dan gamblang disampaikan oleh Bung Royal tadi, tidak masalah dia berbayar tapi di tempat wisata. Nah, mungkin di sini bagaimana kita melihat bentuk dari polarisasinya itu dulu. Dari penggiat wisata mungkin dia punya konsep seperti ini, kemudian diajukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten, bagaimana? Kami punya konsep seperti ini. Justru itu yang harus dibangun dulu. Istilahnya dialog antara pelaku wisata dengan pemerintah daerah itu harus klik dulu. Jangan sampai misalnya Bang Royal dan kawan-kawan yang ada di Sembalun ini ke kiri, Dinas Pariwisata maunya ke kanan. Nah, itu tidak akan nyambung. Nah, istilahnya sekarang jaka sembung bawa golok ya. Ya, kalau saya kebalik, jaka sembung bawa goblok. Nggak nyambung golok. Jadi begitu. Ini dulu yang harus dipertegas. Maksud dari yang disampaikan, kami menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh saudara saya Pak Royal ini. Jadi kita itu harus merasakan semuanya. Yang datang pengunjungnya merasakan kepuasan, kemudian masyarakatnya juga mendapatkan mendapat profit dari apa yang sudah dilaksanakan di sana, dan pemerintah juga tegas dengan regulasi yang sudah dibuat. Secara otomatis kalau tiga elemen ini bergabung, saling mendengarkan, seperti katanya Abang tadi, ya kita harus sering-sering ketemu lah. Dalam arti penggiat wisata, kemudian pemerintah dan tentunya penggiat wisata yang khususnya di lokal Sembalun ini dulu, apa yang mereka ingin tawarkan. Misalnya dia nanti buat konsep, oh kalau Anda punya mau datang ke Sembalun, kami punya paket ini loh, harganya sekian. Kalau Anda punya uang sejumlah 100.000, maka ini yang akan Anda dapatkan. Kalau Anda punya 50.000, ini yang Anda akan dapatkan. Justru informasi yang seperti itu nanti disebar ke media sosial, jadi masyarakat itu ada pilihan. Ada pilihan deh, oh saya kemampuan saya cuma 50.000 nih, saya cuma ini mampunya untuk berbayar, berarti saya punya paket yang ini. Tentunya itu didukung oleh fasilitas, kembali ke sana tadi. Fasilitas, regulasi, dan edukasi yang mereka dapatkan. Dan satu mungkin masukan kepada pelaku wisata di sini mungkin Bang Royal ya. Jadi harus ada edukasi juga yang didapatkan oleh pengunjung itu nanti. Misalnya di sini kita punya komoditas pertanian, harus ada edukasi juga. Kami ada di sini supaya semua aspek atau masyarakat yang ada di Sembalun ini menikmati dari hasil pariwisata itu sendiri. Salah satu contoh misalnya, Sida mau paket stroberi misalnya, Sida punya paket ke sini, ayo ini dengan jumlah sekian. Tentunya masyarakat itu akan lebih wise menerima, ada pilihan. Nah, tentunya semua itu juga Abang harus sering-sering turun juga. Kalau kita melihat dari pipet di Kabupaten Sanak Sembalun, tidak kelihatan, ketutup gunung dia. Jadi dia harus sering-sering ke sini gitu. Terutama sebenarnya saya ingin yang ada di sini nih destinasi ya, juga harus ada di sini ya. Jadi bidang destinasi itu harus ada di sini. Karena bidang destinasi itulah nanti yang akan memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya nanti
ini loh yang Anda akan dapatkan kalau datang ke sini gitu loh. Nah, mungkin juga satu catatan penting yang saya dapat malam ini juga bahwa masyarakat di Sembalun ini sudah sadar sebenarnya wisata itu akan bisa menghidupkan mereka. Cuman bagaimana meramunya kesadaran masyarakat itu nanti dikombinasikan dengan regulasi dari pemerintah dan kemudian seperti yang Anda sampaikan tadi Pak Moderator sebut beberapa kali sampai 3 kali saya hitung ya, masalah berbayar itu. Jadi jangan sampai merubah opini publik itu agak sedikit ke kiri gitu. Seperti disampaikan Abang tadi. Jadi kita berusaha untuk membuat supaya masyarakat itu mendapat edukasi, informasi yang jelas, kemudian fasilitas yang nanti akan dinikmati untuk dinikmati di sini di Sembalun. Itu mungkin yang lebih jelas. Itu dulu mungkin ya pendapat dari saya. Artinya bahwa harus diberikan nilai tambah begitu ya. Betul. Ketika ada sesuatu hal yang berbayar maka harus ada nilai tambah daripada konsensi dari pembayarannya itu. Yang jelas informasi juga harus jelas. Jangan sampai digaungkan. Silahkan. Saya lebih ke Pak Muhir ini. Artinya bahwa kenapa kemudian Sembalun ini yang menjadi fokus daripada Dispar, kan Pak Muhir juga yang ada di institusi pemerintahan mestinya tahu di era new normal itu kita punya banyak destinasi-destinasi yang lain yang butuh perhatian gitu. Tapi kenapa kemudian dalam tempo sejak ditetapkannya 20 Juni Sembalun yang menjadi fokus daripada isu yang digiring begitu. Nah, beberapa destinasi-destinasi yang lain yang layak dikunjungi juga tidak pernah diberikan perhatian begitu. Nah, banyak yang mengatakan Dispar miskin gagasan begitu. Padahal manusianya itu artinya bahwa kualitas manusia pariwisata, masyarakat pariwisata ya di Lombok Timur ini sangat bervariasi dan banyak yang hebat-hebat begitu. Akan tetapi kok bisa miskin gagasan seperti itu. Ini bagaimana di institusi Dispar sendiri melihat konsentrasi ke Sembalun terus gitu isunya? Saya menghitung 780 karakter kata yang dikeluarkan tadi itu. Banyak sekali sayapnya. Tapi saya menangkap kenapa Sembalun yang menjadi pusat perhatian. Brand Sembalun itu sudah mendunia, sudah menjadi brand dunia bahwa dia sebagai the best honeymoon. The Wood itu. Jadi adalah destinasi honeymoon terbaik dunia itu. Ini 7 atau 8 tahun yang lalu. Sebelum Bang Zul itu. Semua orang mengetahuinya. 4 tahun yang lalu ya. Ada cewek namanya Nana, Nini dan Nenek. Nana ini lebih berpendidikan, banyak orang melirik. Saya akan pilih Nana dulu. Ada namanya skala prioritas. Dari inventarisasi destinasi yang ada, lalu kita identifikasi hal-hal itu, apa yang menjadi keunggulan itu akan menjadi pilihan yang nama skala prioritas. Bukan Sembalun saja yang menjadi prioritas kita. Ini tapi karena pikiran kita lagi-lagi terkungkung oleh kebenaran yang dipiralkan. Padahal yang kita gagas itu berdasarkan kajian akademik, penelitian akademik yang dilakukan oleh STP, kerjasama kita yang Bung Hos ikuti juga itu, ada zona, pemegang zona-zona itu. Lalu yang paling gampang kita coba untuk sentuh adalah Sembalun. Pertama karena sudah mendunia. Maka untuk mempromosikannya, kita telah menggagas kalau Sumbawa itu Tambora menyapa dunia, di sini Sembalun memanggil dunia. Oke, memang luar biasa Pak ya. Ini persoalan. Jadi artinya kita harus melihat sisi positif daripada pilihan itu. Mengapa? Tapi alhamdulillah lah teman-teman media tetap saja membranding Sembalun dengan berbayar. Pada harinya orang luar mengatakan ada apa sih di situ? Walaupun dia hanya melihat tumpukan sampah. Kita bangga, sekaligus kecewa karena kesan yang tidak
baik nanti. Nah, Baik, ini yang saya kita menyambung dari Pak Dedi tadi. Mestinya segala apapun bentuk kebijakan itu harus ada dialog dengan pemangku Betul. kepentingan yang ada di bawah, yang pelaku wisata. Selama ini sudah mengadakan dialog dengan para pelaku wisata sebelum memutuskan untuk membuat diskursus atau ke tahap untuk dialog, saya paham maksudnya sehingga saya potong. Dialog dengan masyarakat itu tetap dan Anda tetap diundang. Bahkan terakhir ketika saya kirimkan undangan juga sedang dalam keadaan dialog itu. Di Titik Batu kalau tidak salah. Itu masih di WA-nya, di messengernya. Artinya begini, dialog itulah yang kita coba terus kembangkan dan besarkan. Salah satu dialog akademik yang kita lakukan adalah dengan mengumumkannya kepada halayak ramai agar pemerhati pariwisata, pelaku wisata, orang yang peduli terhadap pariwisata itu turun gunung membuat konsep pengembangan Sembalun sebagai kawasan pariwisata khusus dengan brand yang sudah mendunia itu. Salah satunya adalah terjadwal pada hari Selasa untuk melakukan kajian akademik itu dan tuangkan hal-hal itu. Kita serius betul itu. Karena untuk apa? Untuk mendapat. Itu nanti Bung Royal bawa kuningan, Mas Sandi bawa emas, Anda bawa host bawa perunggu dan sebagainya, ada yang bawa batu. Itu yang Dinas Pariwisata rekatkan menjadi satu lukisan indah tentang pariwisata kita di Sembalun. Baik, Bang Royal, ada nggak kira-kira sisi apa yang bisa diambil oleh Bang Royal ketika polemik ini terus berkepanjangan, baik dari Sembalun berbayar, kemudian masyarakat miskin tidak boleh berwisata, lalu kemudian siapapun yang berwisata ke Sembalun menunjukkan buku nikah, apalagi terkait dengan membuat gate di jalan nasional, jalan negara. Nah, kemudian yang terakhir ada muncul isu dari Pak Muhir ini. Artinya bahwa mengundang pelaku-pelaku yang kontra itu langsung ke Dispar gitu. Seolah-olah ini ada tendensi emosional untuk menguji seberapa jauh yang komentar ini gitu. Bagaimana Bang Royal mengamati perkembangan ini di Lombok Timur ini? Baik, tadi ada beberapa yang belum saya sampaikan juga dan sering kali disebut-sebut ya tentang sampah dan sampah. Tahun 2015 saya dan teman-teman saya pernah blokir dan segel Taman Nasional. Pada saat itu 3 hari Taman Negara merugi karena kami segel itu barang. Kenapa? Karena kami protes dengan sampah. Kemudian Wakapolda datang pada saat itu dan hampir kami ditangkap Pak Muhir karena kita ini menyegel punya pemerintah, tapi alasan kami sangat luar biasa bagus. Kami protes sampah Pak, akhirnya kita buat kesepakatan pada saat itu. Nah, artinya bahwa kami bukan tidak peduli dengan sampah ini. Kami juga ada Sembalun Pecinta Alam di sini. Saya pernah jadi pengurusnya. Bahkan kita dikenal di sini sebagai tukang bersih. Ya. Tetapi sangat tidak bijak misalnya kalau kita mengatakan sampah itu hanya dihasilkan oleh wisatawan. Kalau di gunung yes. Tetapi kalau di Pusuk, di bawahnya Pusuk berserakan no. Itu dibuang oleh masyarakat, Pak. Kalau mau nanti masuk ke rumah adat, berjejer di situ. Saya punya jejak digital bagaimana kami bersihkan sampah. Buka aja Facebook saya ada di situ. Ya. Nah, tetapi yang permasalahannya sekarang adalah sebenarnya sejauh mana kesuksesan pemerintah di dalam menuntaskan persampahan di Lombok Timur. Kok kami di desa ini apa yang beda ya, kami kok nggak dikasih mobil kuning itu, mestinya mereka masuk juga ke sini gitu loh. Jangan hanya di kota aja yang dibereskan, tetapi di desa juga dong, mestinya kan begitu. Nah kemudian di Sembalun juga pernah dikasih dana dari pusat 500 juta 3R. Pemda di situ ada lingkungan hidup yang ditugaskan untuk membina mereka, sama sekali tidak ada pembinaan. Sehingga di depan saya dengar sendiri itu orang PUPR mengatakan bahwa kami tidak mau beri Lombok Timur lagi. Karena itu 500 juta sia-sia. Yang salah siapa? Kita semua. Dikasih alat nggak dioperasikan. Ya rakyat ini hanya membangun. Dapat pi udah selesai.
Tosa apa namanya roda tiganya dipakai main-main. Nah, artinya di sini kontrol pemerintah juga harus minta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang dikasih proyek itu, baru bisa jalan barang-barang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan statement buku nikah dan sebagainya. Saya tersakiti sebenarnya ya, dan mungkin semua kami tersakiti. Ya. Kenapa saya tidak mau nulis terkait dengan itu? Karena saya takut orang-orang akan banyak membaca. Jadi seolah-olah terkesan Sembalun ini merupakan tempat yang empuk untuk berbuat maksiat. Ya. Padahal tidak begitu gitu ya. Jadi seolah-olah seperti itu saya mengartikannya kayak gitu. Memang niatnya bagus kita untuk membatasi. Ya udahlah kalau emang tutup gitu ya. Jangan buat isu-isu yang lain lagi. Dan anehnya lagi ini diperuntukkan hanya untuk Sembalun. Jadi itu yang saya mikir bahwa seolah-olah Sembalun ini pusat permaksiatan dunia gitu loh. Sehingga diterapkan hal-hal seperti itu. Nah, jadi jangan sampai misalnya ini menjadi celah bagi orang-orang yang tidak senang dengan perkembangan pariwisata, menganggap pariwisata ini sumber bencana dan sebagainya, itu bangun kembali. Dan itu sudah lelah kami dengan permasalahan-permasalahan seperti itu. Mungkin para pejabat kita di atas sana nggak tahu tentang apa yang kami hadapi di bawah terkait dengan itu. Dan bukan hanya di Sembalun. Saya kan ketua asosiasi Pok Darwis, Bang. Ya, di beberapa desa pun seperti itu, bahwa menganggap pariwisata itu sebagai sumber bencana. Jadi, jangan sampai nanti ini dimunculkan, diangkat lagi sehingga mau diprem dengan tidak baik. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan kalau berbayar itu, Bang Host ya, saya kira final dari kita tidak kita akan tolak sampai manapun, ya. Saya kira ini ide yang tidak cemerlang kalau menurut saya. Walaupun Abang Muhir seling mengklarifikasi, kemudian mengalihkan, tapi saya nggak percaya itu karena ucapannya beda dengan Pak Kadis. Pak Kadis terakhir YouTube-nya tetap kok, ya. Iya. Itu mengatakan, bayangkan misalnya Yogi datang, Yogi, Bang Host Yogi ya. Mau kemana? Kata misalnya yang jaga ini ya. Saya mertua saya. Anda mampu membuktikan bahwa benar ada mertua Anda di Sembalun. Bagaimana caranya? Mungkin dengan nelpon mertua Anda. Oh ya benar itu menantu saya. Apa iya akan seperti itu? Seperti statementnya Pak Kadis di YouTube. Di YouTube ini terbaru ini. Ya. Anda mau kemana? Saya ke rumah mertua saya. Anda mau membuktikan bahwa Anda punya mertua di Sembalun. Apa iya akan seperti itu? Betapa ribetnya orang masuk Sembalun. Makanya saya sampaikan sekali lagi bahwa udahlah, berbayar itu sebaiknya Pak Kadis juga jangan bicarakan berbayar itu lagi. Kalau memang kita ingin berbicara tentang PAD, undang kami, kita bicara bersama di mana sumber-sumber PAD-nya. Kalau memang ada aturannya yang bisa kita pegang, yang kita bisa terapkan di sana, why not? Kenapa tidak? Toh yang bayar tamu kok, bukan kita gitu ya. Atau mungkin di Bukit Pergasingan atau bukit apa? Atau mungkin Pak Muhir, itu perusahaan itu tidak menghasilkan PAD. Kami tor kok PAD 20% ke pemerintah daerah provinsi, Bang. Ada itu, siapa bilang ada PAD-nya. Tapi kalau memungkinkan misalnya ada untuk Lombok Timur, kenapa tidak? Dan Lombok Timur mungkin perlu belajar ke Jogja sana. Karena setahu saya waktu saya share sama kawan-kawan Pok Darwis di situ, di sana walaupun milik kita pribadi itu juga dikarciskan sekarang. Di Gunung Kidul kayak di Kalibiru itu, walaupun itu ya belajarlah ke sana gitu ya. Jangan kemudian kita khusus ini nggak jelas. Tetapi kalau khusus misalnya Pak Muhir, kita harus bangun Sembalun ini melalui pariwisata yang berkebudayaan. Nah, ini baru menarik. Pak Muhir, saya tantang Pak Muhir nanti gitu kan. Kemudian bagaimana kita meningkatkan SDM, ya baru luar biasa. Tapi kalau sekonyong-konyong turun, kita bangun sebuah unit. Dan nanti setiap orang datang ke Sembalun harus beli tiket di unit ini. Ya kita bakar unit itu. Jadi gitulah Jadi ngapain kita harus bangun unit? Tugas Abang Muhir di sekarang dan segenap di Dinas Pariwisata itu adalah bagaimana mencerdaskan rakyat selaku pelaku wisata. Bagaimana caranya?
panggil ini Pak Host, panggil yang memang basicnya di bidangnya di pariwisata. Kalau saya kan sebenarnya dari segi pendidikan saya bukan di pariwisata, tapi saya pelaku lah Pak Muhir. Jadi kalau apa namanya Yogi ini jauh lebih hebat lah kalau mengenai bagaimana kajian akademiknya. Jadi begitu Bang. Baik, terima kasih Bang Royal. Pak Dedi, akankah sembalun berbayar ini dilanjutkan atau sudahlah begitu? Singkat saja Bang Dedi sekaligus closing statementnya. Baik. Wah, ini semakin malam ini dinginnya hilang ya. Jadi panas dia rasanya. Jadi sebelah kiri kanan saya ini panas, saya di tengah-tengah hangat sendiri. Iya, iya. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu Bang Host, jadi akankah berbayar ini kita lanjutkan apa tidak? Jawabannya sebenarnya sederhana. Maukah kita saling mendengarkan dulu? Itu dulu. Itu yang paling penting. Jadi hati kita jangan di kiri, jangan di tengah, di kanan, di tengah-tengah dulu. Intinya apa? Misalnya dengan segala potensi yang dimiliki oleh sembalun ini, betapa sangat menderitanya kita mendengarkan wilayah yang subur dan indah ini, dikatakan masyarakatnya tidak bisa menikmati pariwisata, tidak bisa merasakannya. Terus apakah kita tidak bisa menaruh muka kita di depan mungkin? Seandainya pemerintah kita Kabupaten Lombok Timur tidak bisa memberikan regulasi, ketenangan, kesejukan di hati para masyarakat dan pelaku wisata. Intinya saling mendengarkan. Kalau Bang, karena saya selaku staf sus gubernur, kami sering berdiskusi dengan gubernur masalah wisata ini. Jadi jawabannya santai saja. Kita sering-sering ngopi aja seperti ini. Insya Allah selesai dia masalah itu. Nah, jadi ini salah satu ilmu negosiasi yang bisa kita terapkan mungkin ya. Kemarin di sini kami mendampingi Pak Gubernur datang ke 3 daerah, ke selatan, ke tengah, dan ke utara, ke Suela terakhir kemarin. Jadi di sana dikumpulkan semua kepala desa di bagian selatan Jerowaru, di bagian tengah itu di Sikur, dan Suela ini bagian utara. Apa yang mereka sampaikan di situ? Di awalnya Pak Gubernur itu sudah ternyata ya itulah orang, kalau kita memiliki pemimpin, bukan saya ajum ya, study case dia sangat luar biasa. Cukup dengan mengatakan kalau ada kepala desa di sini, kita sudah disiapkan makan oleh panitia katanya. Silahkan selesaikan urusan ini dengan kepala dinas saya. Kebetulan waktu itu semua kepala dinas dibawa oleh Pak Gubernur. Semua kepala dinas yang terkait dengan pemerintah desa. Silahkan selesaikan dengan kepala dinas ini. Jadi mereka yang awalnya ingin membawa pertanyaan kepada Pak Gubernur untuk mengajukan unek-uneknya jadi tidak jadi. Karena apa? Kita saling dengarkan. Satu kalimat yang saya ingat betul itu, membuat luluh semua kepala desa bagian selatan yang sudah bawa batik, dia mau datang gara-gara masalah mereka begitu banyak di situ adalah, kalau ada kepala desa yang terlalu banyak ngomong, berarti itu desanya kurang maju. Karena ngomong itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi kerja. Dengan bahasa clue seperti itu, artinya apa? Kita duduk bareng-bareng dulu dong. Ayo kita dengar apa masalahnya. Kita selesaikan. Dan kita harus mulai membuat hati kita menjadi besar dengan kritik, dengan masukan. Pelaku wisata juga harus menerima, misalnya ada regulasi seperti ini, kalau memang jelas ada aturannya, otomatis mereka harus menerima sebagai konsekuensi masyarakat yang baik. Nah, insya Allah, dan saya yakin, Abang, kalau kita sering-sering duduk ngopi begini, mudah-mudahan saya dikasih Jadi kalau menurut kami, terutama saya sebagai staf khusus untuk Lombok Timur ini Pak Hos, ya lebih baik kita sering-sering berdiskusi, menyelesaikan masalah, bukan mencari perbedaan. Nah itu yang paling penting, solusi. Supaya nanti jalan kita itu tidak ada yang tersedak, mungkin karena minum kopi itu kan enak sekali, apalagi kopi Sembalun sudah sampai luar biasa. Itu saja ya.
Baik, terima kasih. Sering-sering ngopi. Iya, jadi Pak Muhir sudah memberikan sedikit warning ini harus betul-betul fair begitu ya, Pak Muhir. Ya, saya teringat saya mengutip kata Pak Dedi tadi ini, jika ada kepala desa yang banyak bicaranya itu, pasti desanya tidak maju. Begitu. Nah, gimana di Dispar kira-kira begitu? Nah, jadi begini Pak Muhir. Nah, ini sekaligus juga Pak Muhir sampaikan bahwa kebijakan pemulangan wisatawan yang secara mendadak di Sembalun gitu ya. Ini kan sangat merugikan masyarakat pariwisata saat itu. Banyak hotel, penginapan, restoran, bahkan tenda. Persingkat saja, saya paham warna kalimat Anda. Nah, biar ini sekaligus Bapak juga menyampaikan di halayak banyak untuk bisa sampaikan. Iya. Sekaligus yang terakhir, mimpi Dispar dalam waktu singkat untuk pemulihan wisata new normal ini seperti apa? Yang konkretnya. Baik. Silakan. Pertama, saya ingin menanggapi yang dikatakan staf sus Pak Gubernur dengan studi case-nya Pak Gubernur itu. Cuma beda redaksi kita caranya. Kalau Pak Gubernur turun langsung ke masyarakat. Nah, untuk mengganti KPK itu kita siapkan Dispar siapkan program ngotok cerdas membangun pariwisata kita. Di situ kita minta teman-teman yang perlu sebagainya untuk memberikan kita kajian atau pikiran-pikiran sederhana 2, 3, 4 lembarnya cukup, tidak perlu pakai survei dan sebagainya, tapi jelas dia konsepnya, pendekatannya, kemudian strategi dan langkah-langkah untuk membangun Sembalun. Itu pertama. Dan saya ingat Senin beliau dapat giliran, Selasa dari akademik, kemudian dari pelaku wisata, kemudian dari pemerhati pariwisata dan orang yang sering berjalan kemana-mana tentang pariwisata dan sebagainya. Kita rencanakan 10 orang itu, dan insya Allah dari berbagai macam unsur pelaku wisata. Kemudian setelah itu kita ahli ekonomi, ahli hukum, kita akan ramu semuanya. Itu model yang kami lakukan di Lombok Timur untuk ngopi-ngopi bareng itu, ngoncer itu, ngotok-ngotok cerdas itu. Nah, terkait dengan pemulangan, dan saya sendiri tadi juga melakukan hal yang sama, memberikan mereka pengertian kepada teman-teman yang akan naik ke gunung, lengkap dengan rangselnya, berboncengan dengan perempuan yang bukan muhrimnya. Saya sendiri tadi di situ mendengar, kalau memang berangkat, silakan bersama muhrim dan sebagainya. Ini dalam rangka kita meminimalisir anggapan-anggapan bahwa dunia pariwisata itu adalah bagian daripada dunia maksiat. Ini anggapan loh, belum tentu. Yang namanya maksiat itu zuyalina subuh sahwati minan nisa. Jadi dia jadikan sahwat laki-laki itu pada perempuan. Makanya saya bilang sama Sandi, jangan lihat ramboknya tapi ukur pemantoknya. Apa ya? Ya, justru jangan kita pemerintah tidak boleh membuka keran untuk perbedaan pendapat antara masyarakat dan masyarakat. Fungsi kami adalah bagaimana menjembatani dua masyarakat yang berbeda pandangan. Nah, termasuk itu. Nah, ini saya berharap mari kita berhusnuzon bahwa apa yang disampaikan oleh kepala dinas itu adalah wacana yang perlu kita gali lebih jauh dengan kajian-kajian akademis yang komprehensif. Terkait dengan mimpi kita di new normal ini, kita berharap dunia pariwisata kita di Lombok Timur itu melebihi dunia pariwisata di kabupaten kota lainnya di Nusa Tenggara Barat. Tentunya mimpi itu akan bisa kita raih manakala kita terbangun dari mimpi itu, lalu mencari siapapun yang memiliki
kecerdasan untuk membantu kita membangun dan mengembangkan dunia pariwisata di Lombok Timur. Terima kasih Bang Yogi. Baik, terima kasih banyak Pak Mir. Kita berikan tepuk tangan kepada para narasumber kita pada malam ini. Baik para pemirsa Kompas Lombok, demikianlah kegiatan live talk show kita tentang dinamika perkembangan pariwisata di era new normal. Selanjutnya kita akan launching media lokal Kompas Lombok, independen, faktual, terpercaya. Untuk itu kami rehat sejenak sebelum mulai launching.
terima kasih kepada semua partisipan live talk show launching media online kampuslombok.com pada malam hari ini. Tak terkecuali beberapa support di luar sana, baik itu dari kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri yang menyempatkan diri mengikuti kegiatan kami dari tadi. Dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dan dengan berakhirnya kegiatan live talk show tadi, maka dengan ini kampuslombok.com kita launching. Baiklah, pada kru dan semua partisipan pada kegiatan malam hari ini, mari kita gelorakan semangat kampuslombok.com bersama-sama. 1, 2, 3. kampuslombok.com, independen, faktual, terpercaya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa dalam kesempatan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum.